record. Ini perbincangan hari ini saya record. Berarti yang ada di layar sudah kerekam. Ini siapa saja. Oke? Oke. Oke, Pak. Gitu. Gak usah nangis ya. Siap. Nah, berarti kan. Untuk membuat program di C++, minimal harus ada seperti ini. Include ya, Pak. Nah, include IOStream, dan nanti dulu ya, jangan nanya Pak include apa, ini apa, nanti dulu. Pokoknya membuat program di C++ minimal harus ada seperti ini. Minimal harus ada sistem tadi kan kalian sudah buka di lampiran yang ada di Classroom. Nah, minimal ini harus ada. Kalau kalian sudah membuat seperti ini, berarti kalian sudah membuat program C++. Tapi nanti tampilannya itu akan kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, belum diisi. Kita lanjutkan. Tadi di contoh saya membuat program penjumlahan. Program penjumlahan. Nah, sebetulnya sebelum membuat program itu, kalian harus membuat dulu algoritmanya. Algoritma yang di PowerPoint yang sudah saya upload, itu algoritmanya menggunakan flowchart. Jadi algoritma itu ada 3 cara. Yang pertama dengan kalimat deskriptif, pokoknya kalian bercerita dengan kalimat deskriptif itu. Yang kedua dengan flowchart. Nah, ini flowchart ini yang paling banyak dipakai di algoritma pemrograman, yang paling banyak dipakai. Yang ketiga pseudocode. Nah, pseudocode itu apa? Pseudo artinya palsu, kode itu kode palsu. Dia mirip dengan kode pemrograman, tapi dia bukan kodenya. Makanya disebut pseudocode atau kode palsu. Nah, cara membuat program di C++ seperti ini. Untuk bahasa pemrograman lainnya, nanti cara penulisannya beda lagi. Pokoknya kalian kalau sudah C++-nya sudah bisa, kesananya insya Allah akan bisa. Nah, cara membuatnya seperti ini. Nah, misalkan saya ingin membuat perhitungan, penjumlahan, maka sebelum memasukkan nilainya, program nanya dulu. Nah, untuk menampilkannya, masuk. Cout artinya itu singkatan dari console out, untuk menampilkan di layar. Itu artinya output. Cout itu output, untuk menampilkan di layar. Nah, cara penulisannya seperti ini. Cout lebih kecil 2 kali, tanda kutip 2 kali, tanda kutip 2 kali, tanda kutip 2-nya tanda kutip 2 ya. Bukan tanda kutip 1 diketik 2 kali. Terus ENDL, titik koma. Titik koma artinya untuk mengakhiri, perbesar, kelihatan ya? Nah, titik koma artinya untuk mengakhiri proses. Tapi bisa lanjut itu. Untuk mengakhiri proses. Titik komanya kelewat aja 1, program akan error. Makanya beruntung orang yang mendapatkan jodoh orang RPL. Beneran. Titik koma aja diperhatikan, apalagi kamu. Iya. Tapi hati-hati kalau sama anak TKJ. Kenapa, Pak? Jaringan aja dibagi-bagi, apalagi kamu. Bisa sih, Mama. Yang ini saya hapus dulu NDL-nya, langsung aja titik koma seperti ini ya. Oke. Nah, nanti bedanya apa NDL dengan tanpa NDL. Cout, misalkan masukkan angka 1 atau bilangan ya, bilangan ke 1. Bilangan ke 1. Nah, hasilnya akan seperti apa? Nah, ini program kelihatan di sini atas ada untitled 1. Iya, Pak. Ya, itu artinya program belum saya save as. Saya coba save as dulu, file save as. Nah, kalian simpan mau di mana? Usahakan jangan di dokumen ya. Kalau kalian membuat program, pokoknya membuat apapun, jangan di dokumen atau di drive C. Kalian pilih. Misalkan saya pilihnya, wah nih, lihat. Drive di laptop saya banyak.
Ini kan ada C, J, K, U, P, W, pokoknya segala macam. Misalkan saya akan buat di drive C. Kalian buat folder baru. Misalkan latihan CPP. Buka foldernya. Nah, di dalam folder tersebut, kalian tulis di sini file name-nya misalkan latihan 1. latihan penjumlahan. Udah aja save. Di sini kan jadi berubah nih. Tadinya untitled kan? Tadinya untitled, sekarang jadi latihan penjumlahan.cpp. CPP itu singkatan dari C plus E. Nah, ini saya mau menjalankannya. Menjalankannya gimana? Kalian klik yang ini. Compile and run. 11 ya? 11. Itu yang suara motor siapa ya? Coba dimatikan dulu itu yang suara motor. Compile dan run. Nah, kalian bisa diklik yang ini atau klik F11. Ngerti ya? Ketika saya klik, hanya akan tampil. Bentar, ini saya harus matikan dulu antivirus. Sama apa kedeteknya virus. Saya compile lagi. Nah, hanya seperti ini saja. Masukkan bilangan ke 1, press indicate to continue. Udah selesai. Artinya program beres aja sampai di situ. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Berarti itu hanya menampilkan saja. Hanya menampilkan, masukkan bilangan ke 1. Nah, sekarang ketika tampil seperti ini, saya ingin memasukkan bilangannya berapa. Maka, kalau tadi cout itu untuk output, maka untuk inputnya pakai cin. Singkatan dari console input. Nah, mau disimpannya kemana? Misalkan saya siapkan untuk menampungnya itu saya siapkan variabel atau wadahnya apa? Saya siapkan ke wadah misalkan angka 1. Jadi saya masukkan di keyboard, nanti saya ketikkan sebuah angka tersebut akan disimpan di wadah namanya angka 1. Ngerti? Nah, jadi kalau di program itu harus ada yang menampung datanya dulu. Sekarang saya coba compile di sini. Ada merah error. Errornya apa? Baca di bawah. Jadi ketika kalian ada error, jangan panik. Errornya di mana? Errornya sebelah sini. Lihat. Error. Angka 1 was not declared in this scope. Artinya naon? Saya yakin kelas 10 RPLC bahasa Inggrisnya jarang ragu. Nah, angka 1 was not declared in the scope. Artinya angka 1 belum dideklarasikan. Nah, kemarin kan di apa namanya di algoritma ada yang namanya header, ada deklarasi, ada deskripsi. Nah, di sini saya siapkan dulu deklarasinya. Oh, ini tahu saya inilah. Deklarasinya apa? Integer, angka, 1, titik koma. Udah. Oh iya, Pak. Jadi kan saya misalkan saya mau menuangkan air ke dalam wadah namanya angka 1. Saya tuangkan airnya, sedangkan wadahnya belum saya siapkan. Maka airnya akan tumpah. Nah, supaya tidak tumpah, saya siapkan dulu wadahnya di atas. Setelah wadahnya siap, baru airnya ditumpahkan. Ngerti? Oke, sekarang saya compile lagi. Oh, ada error. ID return 1 exit status. Artinya apa? Tadi saya compile, ada program yang jalan. Ini masih jalan, maka ini harus di-close dulu. Ngerti? Kalau ada exit status, berarti ini ada yang jalan. Close dulu. Nah, saya coba.
Oh, tadi yang CPP yang tadinya kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Hitam. Yang? Kelihatan nggak? Oh iya, Pak. Oh yang ini. Ini kelihatan ini? Ya, Pak. kelihatan. Ya, masukkan bilangan ke 1. Ada kelap-kelip kan ya? Ya. Nah, kelap-kelip itu artinya kita membuat perintah check-in. Kalau ada kelap-kelip gini, maka saya masukkan misalkan angkanya 8. Setelah saya enter, program selesai. Kenapa selesai? Lihat di sininya cuma sampai di sini aja kan. Sistem pause itu 0, udah. Program beres. Ini ceritanya mau penjumlahan, maka saya siapkan lagi, masukkan angka kedua. Supaya tidak capek, saya blok, saya copy saja. Di kanan, copy. Di kanan, paste. Masukkan bilangan ke, ini tinggal ganti. Nanti disimpannya ke angka 2. Sampai situ ngerti? Ini saya close lagi. Oh, kelihatan nggak nih layar di sini? Oh, bentar, nggak kelihatan nih kaliannya. Tadi belum. Close. Nah, Ya, kelihatan ini? ada. Nah. Supaya ada masukan bilangan keduanya, ini saya copy ya. Atau kalian ketik manual saja. Masukkan bilangan kedua. Maka bilangan kedua akan disimpan ke wadah angka 2. 2. Kita coba compile lagi. Ada error lagi. Angka 2-nya kan belum. Oke. Buat Mulai innya nanti lagi ya. berarti. Errornya di sini. Errornya di baris 12. Integernya. Nah, error angka 2 was not declared in this scope. Berarti angka 2-nya, wadah angka 2 belum saya siapkan. Ya. Ya. Oke, berarti saya disiapkan integer angka 2. Ya. Nah, angka 1, angka 2-nya tidak boleh pakai spasi, jadi harus disatukan. Ya. Harus disatukan. Yang namanya wadah, variabel, yang jadi wadahnya, tempat menampung datanya, jangan pakai spasi. Pokoknya harus nyambung. Dah, sampai sini ngerti? Ngerti, Pak? Ya, coba compile lagi. Ada error nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Karena wadahnya ada semua. Oke. Nah, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, masukkan bilangan ke 1. Saya masukkan 8. Bilangan keduanya saya masukkan 4. Ketika dijumlahkan berapa? 12. 12. Ketika saya enter, 12. nggak ada hasil apapun. Karena belum ditambahin itunya, Pak. Nah, Tambahannya. belum ada akan prosesnya. Prosesnya. Belum ada prosesnya. Sekarang kita akan buat prosesnya. Kelihatan di sini? Kelihatan. Ya, kelihatan, Pak. Maka hasil, misalkan hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2 titik koma. Kita coba compile lagi. Error. Kenapa errornya? Itunya belum ada juga. Error, hasil was not declared in this scope. Saya siapkan angka 1, isi angka 1 ditambah isi angka 2, hasilnya. Jadi dibacanya dari belakang dulu ya. Angka 1 ditambah angka 2, hasilnya simpan ke hasil. Ke wadah namanya hasil. Hasil, wadahnya belum disiapkan, maka di atas harus kita siapkan dulu. Hasil. Nah, sampai sini ngerti? Ngerti, Pak? Ngerti. Sekarang saya compile lagi. Ada error, kenapa? Karena programnya masih jalan. Programnya masih jalan. Saya compile lagi. Kelihatan yang sini? Yang Hitamnya belum kelihatan. masukkan bilangan ke 1, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, Kelihatan, Pak. sampai masukkan bilangan ke 1, 8. Kelihatan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, enggak. Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Masukkan bilangan ke 1, 8. Masukkan bilangan kedua, 4. 4. Hasilnya berapa?
12. 12. Tadi penjumlahannya udah, tapi kenapa tidak tampil? Ayo, Belum ada kenapa? prosesnya. Belum pakai Prosesnya udah ada tadi. Belum ada C-out-nya. lautnya. Belum ada C-out-nya. Maka kita tampilkan di sini. C-out. Misalkan hasil harus pakai gini ya. Tanda kutip 2. Nah, C-out sudah ada C-out-nya, perintahnya. Maka hasil penjumlahan Plus 1. adalah hasil penjumlahan bilangan 1 dengan Dan bilangan 2 adalah lebih kecil. Tadi hasil penjumlahannya disimpan di wadah apa namanya? Hasil. Maka di sini dipanggil hasil. Berarti yang ini manggil nilainya. Kita coba ya. Kita coba compile. Udah kelihatan di sini? Nah, Belum. kelihatan ya? Hasil. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Masukkan bilangan ke 1, 8. Bilangan keduanya misalkan 9. 8 tambah 9 berapa? 17. Hasil penjumlahan bilangan 1 dengan bilangan 2 adalah kenapa 0? Ini, Pak. Urutannya salah, Pak. Apanya? Urutannya salah. Urutannya, Urutan apanya? urutan perintahnya, Pak. Oke, urutan perintahnya. Urutan perintahnya salah. Iya, Pak. Salahnya di mana? Kita lihat. Harusnya prosesnya dulu, Nah, baru kelihatan di hasilnya. layar ini? Kelihatan di layar? Ya. Nah, kita mau menampilkan hasil penjumlahan bilangan ke-1 dengan kedua. Sebelum dijumlahkan sudah ditampilkan. Maka hasil yang muncul adalah 0. Ada yang nanti itu ada yang 0, ada yang sekian lah. Nanti itu hasilnya akan beda-beda. Kenapa? Karena prosesnya ini belakangan. Maka ini harus kita pindahkan. Ini harus kita pindahkan ya. Kat, saya pindahkan sebelah sini. Paste. Kelihatan ini semua? Oke, sekarang saya compile lagi. Compile, sudah di-compile. Coba, hasilnya seperti ini. Masukkan bilangan ke 1. Saya masukkan 56. Bilangan keduanya 12. berapa? 12. Berapa hasilnya? 68. 68. Hasil penjumlahan bilangan ke-1 dengan bilangan kedua adalah 68. Ke pinggirnya ada press any key to continue. Sampai sini program udah benar. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Nah, supaya tampilan press any key to continue-nya tidak ke pinggir, nah di sini kalian tambahkan ENDL. NDL ya, bukan EN1. Kemarin yang kelas A, kelas B ada yang nulisnya END1. Error terus, Pak. Kenapa? Padahal udah benar. Karena 1 dengan L ininya mirip. Iya. Ya, ENDL ya di sini. Ini L. Pakai ENDL. Sekarang saya coba compile lagi.
Masukkan bilangan 1, 56. Bilangan keduanya, 34. Berapa hasilnya? Mana Pak? Belum kelihatan. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Iya. 56. Bilangan keduanya 34. Berapa hasilnya? 90. 90. Hasil penjumlahan bilangan 1 dengan bilangan kedua adalah 90. Nah, press NK itu continue-nya pindah ke bawah kan ya? Iya. Pak, kenapa ada press NK itu continue-nya? Itu bawaan dari C++-nya. Ya, Pak. Ya, sampai sini ngerti? Ya, Pak. Oke, ada yang tanyakan dulu. Ya. Ada yang tanyakan dulu. Ada yang tanyakan dulu? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, sudah pada ngerti di situ ya? Nah, Sudah, kalau ke programnya itu asik gitu. Nah, untuk pelajaran komputer jaringan dasar, saya kira kalian ngelihat video itu sudah cukup lah. Jadi kalian lihat YouTube ya, mengetahui hardware komputer apa saja. Karena kalau kita praktek susah. Nah, hasil rekaman Zoom hari ini akan saya upload ke YouTube. Nanti kalian tinggal tonton ulang aja di YouTube. Baik, Pak. Baik, Pak. Yang belum subscribe, kudu subscribe. Wah, udah. Pak, udah, Pak. Nah, Belum, Pak. program yang ini, siapa yang belum? Aku. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Berhasil. Udah, Pak. Program yang Nggak sudah tahu nama YouTube Bapak apa. Pak. program yang sudah kalian buat seperti ini harusnya kalian sebelum membuat program itu membuat dulu algoritmanya. Algoritma yang banyak dipakai, pakainya flowchart. Maka kita buat flowchartnya. Ini saya buat kebalik, harusnya buat flowchart dulu, baru buat program. Sekarang kita balik, buat program dulu, terus buat Baru flowchart. chat. Nah, cara membuat flowchartnya gimana? Kalian boleh ditulis tangan, boleh. Mau pakai Word, boleh. Mau pakai Visio, boleh. Silakan kalian ada programnya apa? Silakan bebas. Sekarang saya akan membuat flowchartnya. Saya pakai yang namanya Microsoft Visio. Kelihatan di sini? Kelihatan, Pak. Yang ini saya screenshot dulu biar nanti di visionya kelihatan juga. Zoom-nya sebentar lagi mau habis, jadi saya harus cepat-cepat menerangkannya. Ini kelihatan kan? Skrip programnya? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Yang pertama apa? Masukkan bilangan ke 1 gitu kan ya. Nah, membuat algoritma harus ada awalan dan akhiran. Ada start dan end. Nah, kalian buatkan start. Di sini start. Nah. Harus ada awal dan akhir. Nanti akhirnya saya di akhir. Terus setelah itu ada apa? Masukkan, ada deklarasi ya. Ada deklarasi dulu ya. Angka 1, angka 2 hasil. Maka kita siapkan namanya di flowchart. Sudah dibaca belum di flowchart? Udah, Pak. Belum. Yang ini, yang start ini artinya terminal. Mulai. Artinya terminal untuk mengawali dan mengakhiri. Nah, yang tanda segi 6 ini namanya baca lagi nanti ya. Mau dibaca lagi, Pak. Nah, dibaca lagi ya. Baik, Pak. Nah, yang ini misalkan integer, tadi itu apa saja? Angka 1, Angka 1, angka 2. integer, angka 2, integer, hasil. Nah, di sini deklarasi disimpannya di sini. Terus setelah itu dari atas ke bawah harus ada Penghubung. penghubungnya. Penghubungnya apa? Tanda panah. Tanda panah. Sarana kumaha. Tanda panah.
Tanda panah lah di dia ayat tuh. Tanda panahnya separator. pakai ini aja, pakai konektor. Oh bisa. Nah, tandanya tanda panahnya harus sesuai dari atas ke bawah. Bawah. Sebetulnya bisa aja dari bawah ke atas, tapi urutannya dari mana? Kan dari mulai dulu, dari start dulu, Ya. berarti ke Bawah. deklarasi ke sini. Nah, setelah ini apa? Yang Tadi apa? Cout, masukkan bilangan ke 1, gitu kan ya? Masukkan Ya. bilangan ke 1. Nah, yang cout itu artinya output. Pakai lambangnya yang jajaran genjang. Jajaran genjang. Kalian menggambarnya silakan bebas, mau pakai apa silakan. Tadi itu apa? Saya mau menampilkan masukkan bilangan ke 1. bilangan ke Satu. 1, titik 2, gitu kan ya? Ya. Tarik. Ini harus ada garis lagi. Dari atas ini. Nah, tanda garis ini di flowchart disebut dengan flow direction. Disebut dengan flow direction. Yang selanjutnya apa setelah cout? Ada C-in angka 1. C-in angka 1. C-in angka 1. Output dengan input. C-in itu berarti input ya. Itu tandanya sama. Ya. Tapi kalian tidak boleh disatukan. Kalian buat lagi yang jajaran genjang ini. Sendiri-sendiri. Buat seperti ini lagi. Tapi isinya apa? Bilangan kedua. Angka 1. Angka 1. Angka 1. Angka 1. Nah, di sini isinya kalau di C++ itu C-in, maka di algoritma itu bukan C-in lagi, tapi read. Read. Baca. Read angka 1. Nah, yang ini yang atas, masukan itu kan cout. Maka di algoritma itu kalian tambahkan write. Write, masukkan bilangan ke 1. Seperti itu. Kenapa harus write dengan read? Karena algoritma ini bisa dipakai oleh banyak bahasa pemrograman. Kalau kalian misalkan algoritmanya seperti ini, mau pakainya bahasa Java, ya tinggal diubah aja ke bahasa Java. Ini harus pakai konektor lagi. Nah, gitu. Setelah itu urutannya apa? Cout lagi. Masukkan angka kedua gitu ya. Nah, membuatnya daripada saya bikin capek lagi, sudah aja saya copy. Kopas. Nah, kopas ya. Udah tahu lah, kalian pinter kopas mah. Nah, maka di sininya harus saya ubah. Bukan angka 1 lagi, tapi Angka 2. Angka kedua. Harus pakai konektor lagi. Setelah itu apa? Ada C-in lagi ya. Lihat angka 1. Angka 2. Ini saya copy lagi aja. Copy. Ininya ubah. Terus edit. Angka 2. Pakai konektor lagi.
Mang, bakso tahu pesan aja, Mang. Setelah itu apa? Setelah read angka 2 apa? Ada hasil sama dengan angka 1 plus angka 2. 2. Itu artinya apa? Proses. Proses lambangnya dengan persegi panjang. Persegi panjang. Nah, di sini kalian di dalamnya buatkan Hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. 2. Bilangan, Pak. Hah? Angka 1, angka 2. Kan yang Iya. dijumlahkan Oh iya, maaf, kurang nama fokus. variabelnya. Kurang fokus. Nah, hasilnya ini harus sesuai ya. H-nya harus kecil sama. Yang angka 2, angka 1 juga di sini harusnya kecil semua ya. Pak. Bisa ubah biar kaliannya nggak bingung. Nah, gitu. Nah, berarti harus ada konektor lagi ke bawah. Flow direction lagi. Nah, urutannya ke bawah seperti ini. Terus setelah itu apa? Setelah proses harus ada Tampilkan hasil. tampilkan hasilnya. Maka kalau tampilkan itu write atau read? Right, tulis. Write itu artinya komputer menulis. Komputer menulis untuk ditampilkan ke layar. Kalau read artinya komputer membaca. Membaca dari mana? Membaca dari keyboard. Read itu membaca, komputer membaca. Membaca dari mana? Membaca dari keyboard. Nah, yang ini write. Apa tadi ininya, tulisannya? Hasil penjumlahan bilangan. Itu kan ya? Hasil penjumlahan bilangan 1. Hasil penjumlahan 1 dan bilangan 2. Nah, tanda ini diganti dengan koma kalau di algoritma. Nah, kebaca? Baca. Pakai konektor lagi. Setelah ditampilkan, selanjutnya apa? Selanjutnya Baca. Udah selesai. Selesai. Nah, maka ke sini. Ini kalian tulis Selesai. Akhir. N. Kalian boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Mau end, mau selesai, boleh. Yang di atas mau start atau mulai, boleh. Bebas. Sudah? Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, kalian tanyakan dulu sampai sini. Ya, yang ini skripnya, yang ini Algoritma. flowchart-nya, algoritmanya. Yang ini algoritma dengan flowchart. Oke, ada yang tanyakan dulu. Tulisan write sama read itu wajib apa enggak, Pak? Hah? Right, dengan Tulisan- read itu wajib enggak? Ya itu untuk menjelaskan saja. Oh, Oke, iya, Pak. right dengan read itu kan simbolnya sama deh. Iya. Ya, simbolnya sama. Untuk membedakannya maka tulis. Membedakannya apa? Oh, ini write berarti output. Yang ini read berarti input. Kalau tidak pakai keterangan seperti ini, nanti yang akan buat program bingung. Ini output atau input. Karena nanti kalian setelah lulus tuh, kalian mungkin akan jadi perancangnya, membuat flowchart seperti ini, hanya membuat flowchart seperti ini. Mungkin seperti itu. Orang lain yang membuat programnya. Nanti kalian buat flowchart, serahkan ke orang lain. Kalian jangan membingungkan orang lain. Oh, Nah, harus ada keterangannya. Ini write, ini read. Oke, ada lagi? Ada lagi yang tanyakan? Tidak. Oke, Ahmad Tidak, Pak. ngerti. ngerti, Pak. Oke, Arma ngerti Arma.
Ngerti, Pak. Oke. Tugasnya kalian nanti buat pengurangan, kan di classroom sudah ada kan ya? Pengurangan, Ya. perkalian, Penjumlahan. pembagian. Satu-satu. Terus yang satunya lagi mah semuanya dalam satu flowchart. Kumpulnya kapan, Pak? Kumpulkannya hari ini. Terakhir kapan, Pak? Hari ini. Terakhir kapan, Pak? Hari ini jam 23.59. Oke, Pak, nanti malam ngerjainnya. Oke, silahkan. Oke, pokoknya Santai ya, Pak ya? ya Di buku pokoknya semua kan, Pak? mau di buku, mau di video seperti ini boleh. Oh. Aku mau di buku nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Di buku nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa di Biar buku. hemat. Di buku nanti foto upload. Oke. Ya, masalahnya kalau di buku kan nggak bisa copy paste. Ada lagi? Oke, Firna mau nanya apa? Ada, Pak. Kalau tidak ada, kamu siap-siap Jumatan. Oh iya, Ya, Pak. Khotibnya Abu Haris sudah siap tuh. Wis gaya, Bapak. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Untuk materi hari ini, kita tuh membahasnya tentang flowchart. Nah, harusnya kita membuat flowchart dulu, baru ke program. Tapi biasanya suka bingung, makanya saya balik. Kita buat program dulu, baru buat flowchart. Oh, ternyata seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan jadi kalian jadi paham gitu ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Kalau tidak ada yang tanyakan, materi hari ini sampai di sini. Terus untuk materi komputer jaringan dasar, kalian lihat materi di YouTube saja. Tonton itu tentang hardware komputer. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kita harus banyak, oh ya, anak RPL harus banyak baca, harus banyak cari materi secara mandiri. Di internet banyak. Saya usahakan di web saya ditulis-tulis juga. Sebetulnya di web saya sudah banyak, cuman saya belum publish karena harus ada ada kalimat-kalimat yang harus saya edit. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Selamat Jumatan. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri Zoom-nya ya. Ya, Pak. Ya, Pak.